Mantap banget teman-teman, ini kenyal-kenyal. Biar aku kayak anak hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi Sulawesi Tenggara. Di video ini kita mau mengolah singkong hasil panenan kita. Mau diolah apa ya? Kalian pasti penasaran sih singkongku mau dibikin apa. Tapi pastinya setidaknya sudah tahu ya mau diolah apa. Dan karena di sini tuh udah masuk di pertengahan kemarau ya, panjang panas, akhirnya ini Pak Joko bikin gatot atau tiwul gatot ya teman-teman, gaplek ya. Ini gaplek singkong dijemur, direndam terus dijemur lagi. Apa hasilnya? Gaplek. Nanti kalau di seleb atau ditumbuhin nanti jadi bisa jadi tiwul gitu ya. Dan singkat videonya, aku singkat teman-teman, ini gatotnya udah direbus nih. Ini kenyil-kenyil banget, enak banget. Untuk proses pembuatan gatot ini yang buat Pak Joko, aku kurang tahu, kurang bisa karena aku belum pernah ya. Dan tahu-tahu ini sama Pak Joko udah direbus. Saya suruh marut kelapa, akhirnya dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ternyata ini rasanya enak banget. Kenyil kayak gitu, yang warnanya hitam itu lebih enak banget teman-teman. Dan ini enak banget ya, pertama kali saya makan gatot di transmigrasi hasil panen sendiri, rasanya mantep banget. Tapi sayang sekali ini yang direbus sama Pak Joko cuman segini nih lah, dikit banget ya. Tapi ini uji coba aja, nanti kalau enak kata Pak Joko bikin lagi, katanya sih begitu teman-teman. Masih penasaran banget sih kira-kira kalau orang asli sini, orang Tolaki itu kira-kira doyan sama yang makanan satu ini enggak ya? Soalnya memang ini agak unik, dan juga kalau di sini mungkin nggak ada yang jual ya. Yang hitam lebih pekat dan lebih kenyil-kenyil nih, kenyil-kenyil. Aku makan yang kenyil-kenyilnya, teman-teman. Nggak tahu Faris doain apa enggak ya, dia belum pernah makan gatot kayak gini teman-teman. Oh ya, waktu di sana ya. Kasih enak iki karo kae. Kenapa? Mantap. Untung pas punya kelapa ya. Oke, setelah habis makan gatot, aku ngerebus singkong dan rencananya aku mau bikin kelanting. Dan kelanting sebenarnya aku belum bisa. Kemarin aku sempat cari tutorialnya dan ini adalah pertama kali aku mau bikin ya, masih belajar juga sih. Dan ini singkong kecil-kecilnya ini yang agak geranyol, ini aku taruh atas dan nggak aku tumbuk ya. Karena kalau yang geranyol keras itu susah ditumbuk, nanti kelamaan karena kan masih manual, kita belum punya alat gitu ya. Jadinya ini kita pilihin aja yang mempur-mempur kayak gini. Jadi singkongnya ini sebagian random karena kan tanahnya ada yang gembur, ada juga yang keras gitu. Jadi hasilnya juga ya ada yang bagus, ada yang jelek gitu ya. Nah, ini yang bagian mempur tadinya aku taruh di bawah, malah kesusahan ya ngambilnya. Karena kalau mau ditumbuk itu lebih enak singkongnya yang mempur gitu ya. Kemarin aku udah bikin opa, udah ya. Terus bikin keripik singkong juga udah. Tadi Pak Joko juga udah bikin gaplek, gatot ya. Udah, kali ini aku mau bikin kelanting atau lanting. Dan ini singkongnya langsung aja akan kita
tumbuk sebenarnya. Kalau enak tuh pakai alu yang gede itu loh, apa namanya, yang dari kayu, ada juga yang dari batu. Itu dulu saya kalau lihat tempatnya Bude itu ya, karena Bude juga dulu punya apa, tanaman singkong sendiri, jadi aku sering lihat berbagai macam olahan singkong itu dari Bude gitu ya. Singkong Mbah juga sebenarnya dulu juga pernah ngolah singkong kayak ini, cuman aku nggak pernah ngerti aja, nggak pernah tahu, jadi juga prosesnya nggak tahu. Ada yang dibikin kerupuk juga, itu Mbah dulu sering banget bikin kerupuk singkong, tapi waktu itu aku masih kecil jadi nggak tahu, dan sekarang udah almarhum. Nah, ini singkongnya yang membur, kita tumbuk-tumbuk ya sampai penyet, sampai halus. Dan ini udah setengah halus. Sekarang akan aku bikin lanting. Kalau dulu bikin lanting tuh saya juga masih pemula ya. Ada yang lanting itu warnanya putih, ada juga yang warnanya agak kuning. Nggak tahu lah teman-teman ya, boleh banget ya kasih saran buat aku nih, karena aku tadi bikin ini lanting itu jadi singkong ya, singkong utuh, singkong nggak ada tambahan tepung. Kemudian ini aku kasih bumbunya kayak gini, aku sangrai-sangrai karena biar halus, biar mudah aja untuk numbuknya. Cuman menurut aku setelah jadi itu hasilnya nggak kayak yang aku makan waktu itu, beda banget gitu kan. Mungkin karena ditambahin tepung kali ya, ini namanya masih uji coba nih. Bumbunya kayak gini aja ya. Mungkin teman-teman yang mau ngasih saran boleh banget, monggo silakan. Saya memang belum bisa, ini masih uji coba nih, apalagi singkongnya ini cuma ditumbuk pakai tangan biasa, ini capeknya Masya Allah. Aduh, aku sampai berhenti ya, tapi ini udah lembut. Kemudian aku masukkan bumbu-bumbunya. Ya namanya kalau belajar kayak gini ya, udah tahu capek masih aja dikerjain ya, aneh banget ini orang. Dan ini bumbunya mau aku campur jadi satu nih kan, capek lagi ini apa ngadonnya ya, pol-polan banget. Aku tambahin gula halus, karena kalau kayak gini nanti tambah susah sih, gula halus. Jadi aku inget banget rasanya itu ada manis-manisnya gitu ya, cuman aku nggak pernah nengok. Kemarin sempat nengok di YouTube, tapi hasilnya kayak kurang maksimal. Masih jarang banget orang share membuat kelanting gitu ya, tutorialnya masih kurang lengkap, kurang sempurna menurut aku. Dan ini hasilnya setelah aku tumbuk, aku uleni, udah halus, sudah kalis, baru ini nanti siap untuk dicetak gitu ya. Dan teman-teman yang mau ngasih saran olahan singkong, monggo silahkan ya, karena aku juga masih butuh inspirasi dari teman-teman semuanya. Jadi setelah aku pipihkan, ini langsung aku potong-potong panjang-panjang karena mau dibuat kelanting. Kelanting itu identik, ada yang bulat, ada yang bentuk angka 8. Cuman ini aku masih agak kurang ini aja ya, kurang puas aja dengan hasilnya, karena belum semaksimal atau sebagus yang pernah aku makan pada saat itu teman-teman. Nah kayak gini aja sih ya, soalnya nanti kalau terlalu rapi-rapi banget ini pasti butuh waktu yang sangat lama untuk menghaluskan dan mengaduk bumbunya. Itu aja udah pol-polan banget capeknya ya. Dan sebenarnya aku pengen bikin kayak gini terus dijual gitu, cuman hasilnya kayak masih kurang bagus gitu ya. Untuk tampilan pas di awal kayak gini masih bagus teman-teman, tapi pas di endingnya itu kering gitu, kayak beda gitu ya. Nah ini udah selesai aku bulat-bulatin kayak gini. Bukan bulat ya, ini apa sih namanya, runcing. Runcing juga bukan ya, aneh banget. Oke teman-teman, udah selesai kita bentukin kayak gini. Capek banget karena di sini panas banget ya, aku ngerjainnya ini udah pol-polan panas banget. Kemana Pak Joko nggak bantuin? Pak Joko di belakang, jadi Pak Joko lagi fokus di belakang. Tadi dia sempat bantuin aku pas ngalusinnya ya teman-teman. Ngalusinnya itu memang sampai aku boyoan banget, capek banget karena singkongnya tadi campur, ada yang empur, ada juga yang granyol. Dan alhamdulillah udah selesai. Ini udah selesai kan, waktunya jemur teman-teman. Ini udah selesai, aku cetakin semuanya. Dapatnya lumayan banyak, tapi ini belum dijemur jadi belum tahu nanti hasilnya. Dan ini udah pagi harinya ya, jadi ini sampai nginep ya semalam. Padahal kalau bikin kayak gini tuh seharusnya jangan nginep, begitu dibikin langsung dijemur, jadi nggak ada asem, nggak ada kecutnya gitu. Tapi karena waktunya ini nggak cukup, akhirnya ya udah sampai pagi, dan akhirnya jemurnya baru paginya gitu. Jadi hampir 2 hari ya, tapi nggak basi sih, cuman asem gitu. Gimana sih ya, mendekati mungkin ya teman-teman.
Oke lah, nggak apa-apa lah, namanya juga masih uji coba karena kita masih belum punya mesinnya, jadi masih ya ya beginilah. Dan kebetulan di sini tuh panas banget teman-teman, jadi dijemur sehari aja insya Allah mungkin bakalan ini ya kering ya, karena panasnya aduh pol-polan banget nih. Ini pagi aja udah kayak gini, terik banget ya. Ini baru jam 8 pagi teman-teman, udah panas banget di sini nih. Pak Joko bingung mau dijemur di mana nih. Ini tuh kan ada gatot yang dijemur juga. Jadi singkong kita udah banyak banget olahannya. Oke teman-teman, kita tunggu sampai berapa hari kah ini singkong atau lantinya garing. Kita tunggu ya. Sambil menunggu lantinya kering, teman-teman, keesokan harinya nih aku bikin tape. Ini juga uji coba nih. Ada tape singkong putih, ada tape singkong kuning atau singkong mentega nih. Alhamdulillah uji cobaku dua ini berhasil, tapi masih belajar ya. Ini masih beruntus-beruntus kayak gini karena raginya itu nggak aku ayak ya, aku kelupaan. Jadinya kayak gini deh nih. Alhamdulillah, tapi ini manis banget, wangi banget ini ya teman-teman. Seneng banget rasanya ya bisa mengolah dari hasil panen sendiri. Masya Allah luar biasa banget. Dan karena Pak Joko tuh suka banget bikin air tape, minuman tape, ini akhirnya Pak Joko minta dibikinkan minum tape nih. Karena ini tuh manis banget ya, jadinya langsung aja kita bikin. Dan setelah 1 minggu, alhamdulillah kelantingku sudah kering dengan sempurna. Sebenarnya hanya membutuhkan waktu 3 hari aja udah kering sampai bener-bener ya kering banget. Tapi karena sering aku keluarkan, nggak aku goreng karena kebetulan teman-teman gasku habis ya. Jadi nggak aku goreng langsung, gasnya habis. Jadinya aku tunda dulu nih biar beli gas dulu. Soalnya kalau pakai tungku itu kurang stabil ya apinya. Di apa namanya sekalipun dijaga pastinya kurang stabil karena aku udah nyobain sendiri ya. Nggak stabil, agak kemelinggingan gimana gitu. Akhirnya ya udahlah, nunggu ada gasnya dulu baru nanti digoreng dan nanti hasilnya kita tunjukkan ke teman-teman semuanya. Nah, ini udah kering ya. Hasilnya seperti itu. Dan aku juga tadi sempet jemur gude. Ini kemarin ada teman-teman kita katanya masaknya kalau udah di hitam kayak gini katanya direndam. Nah, kalau udah kayak gini mau diapain lagi nih? Karena aku belum tahu sama sekali. Bolehlah teman-teman kasih saran buat aku nih karena aku masih pemula, masih cupu banget. Yang suhu monggo merapat sini. Oke, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.